percaya, katakan Yesus Engkau Tuhan, Engkau telah mati untuk menebus dosa setiap kami. Yesus Engkau Tuhan dan Juru Selamatku, Raja Selamanya. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian yang diberkati Tuhan. Di ibadah raya Minggu, 17 Maret 2024 ini, Gembala bersama dengan pelayan dan segenap aktivis GSKI Cross Cirebon mengucapkan, selamat datang bagi jemaat Tuhan yang datang beribadah baik secara on-CD maupun secara online di GSKI Cross Cirebon. Kiranya berkat dan kemurahan Tuhan lewat pujian, penyembahan dan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, boleh memberkati kita semua. Pengumuman pertama, seperti biasa doa pagi, tetap diadakan setiap hari jam 5 pagi, secara live streaming di channel YouTube truth.id, yang dilayani oleh hamba-hamba Tuhan GSKI yang diurapi, termasuk Gembala Sinode GSKI, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari selalu awali kehidupan kita, dengan lebih dulu mencari Tuhan setiap pagi. Bersama Tuhan, kita akan melalui sepanjang hari kita dengan kekuatan dan perlindungan Tuhan. Ibadah doa malam pujian dan penyembahan, hari Senin besok akan dimulai jam 6:30 malam, secara tatap muka di gereja, yang akan dipimpin oleh Gembala, Bapak Pendeta Hermawan Wijaya. Kami mengundang pelayan, aktivis dan jemaat dapat datang untuk berdoa, menyembah Tuhan bersama-sama. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari kita pergunakan sungguh-sungguh untuk menemukan, dan mengalami Tuhan secara pribadi. Ikuti ibadah suara kebenaran setiap hari Selasa pukul 18.30 secara live di YouTube channel truth.id. Ibadah khusus wanita atau waski, akan diadakan kembali pada hari Kamis minggu ini dimulai pukul 6:30 malam, secara tatap muka di gereja. Kami mengundang semua jemaat wanita untuk dapat menghadiri ibadah ini. Ibadah Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024 akan dimulai pada pukul 10 pagi di gereja. Pemberitaan firman Tuhan akan dibawakan oleh Gembala Jemaat GSKI Cross Bapak Pendeta Hermawan Wijaya. Mari ajak teman, sahabat dan saudara seiman lainnya, untuk dapat bersama-sama menghadiri dan menerima berkat Tuhan dalam ibadah raya Jumat Agung di GSKI Cross Cirebon. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari ikuti ibadah doa malam bersama Gembala Sinode GSKI, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono secara online di channel YouTube truth.id, yang diadakan setiap Jumat jam 6:30 malam. Sediakan waktu kita untuk terus melatih diri kita mencari wajah-Nya dan merasakan lawatan Tuhan dalam ibadah doa malam yang Tuhan sediakan untuk kita. Pengumuman selanjutnya, ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 akan dimulai pada pukul 10 pagi di gereja. Pemberitaan firman Tuhan akan dibawakan oleh Gembala Jemaat GSKI Cross Bapak Pendeta Hermawan Wijaya. Mari ajak teman, sahabat dan saudara seiman lainnya, untuk dapat bersama-sama menghadiri dan menerima berkat Tuhan dalam ibadah raya minggu depan di GSKI Cross Cirebon. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia sekolah minggu, kami mengadakan kebaktian anak-anak CrossKid yang dimulai pukul 10 di gereja. Kami tunggu kedatangan putra dan putri Bapak Ibu sekalian. Ayo bergabung dalam acara BNB Community untuk kalian yang berusia SMP sampai SMA. Acara ini terbuka untuk umum, jangan lupa ajak teman, saudara sekalian untuk bergabung bersama kami setiap hari Minggu pukul 17 di gereja. Ayo bergabung dalam acara komunitas dewasa muda untuk kalian yang berusia 28 tahun ke atas. Acara ini terbuka untuk umum, jangan lupa ajak teman dan saudara sekalian untuk bergabung bersama kami setiap hari Minggu pukul 19 di gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang merasa tergerak untuk mendukung pelayanan di GSKI Cross Cirebon, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dapat memberikan persembahan, melalui amplop persembahan yang tersedia di belakang kursi ke kotak persembahan yang terletak di depan pintu masuk ruang ibadah. Atau juga dapat transfer melalui Bank BCA atas nama GSKI Cross. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang merasa tergerak untuk mendukung pelayanan diakonia di GSKI Cross Cirebon, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dapat memberikan melalui amplop persembahan yang tersedia di belakang kursi ke kotak persembahan yang terletak di depan pintu masuk atau juga dapat transfer melalui Bank BCA. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat berjumpa kembali di ibadah raya GSKI Cross Cirebon minggu depan.
Tetap menjaga kesehatan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk, saya kasih dalam Tuhan. Saudara kasih di dalam Tuhan, saya akan kembali melanjutkan firman Tuhan yang terus kita berhia dengan tema besarnya adalah School of Life, yaitu sekolah kehidupan. Saudaraku, mungkin saudara seringkali bertanya-tanya dan seringkali bertanya, apa bedanya sih kita dengan orang Kristen yang lain atau dengan orang yang non-Kristen? Kalau boleh saya tegaskan, saudaraku, bisa enggak orang di luar Kristen itu selamat? Bisa enggak sih orang di luar Kristen itu masuk ke dalam langit baru, bumi yang baru? Di luar Kristen ya, saya katakan bisa. Tetapi kalau di luar Kristus, di luar Yesus, tidak bisa. Artinya begini, ketika seseorang yang melakukan kehendak Allah, hidup sesuai dengan Yesus, hidup memiliki karakter Yesus, walaupun dia tidak percaya Yesus, tapi dia benar-benar hidup benar, hidup baik, hidup boleh dikatakan melakukan kehendak Allah walaupun dia tidak mengerti, dia bisa masuk langit baru, bumi yang baru. Tapi beda dengan orang yang sudah percaya Yesus. Bedanya apa? Bedanya adalah ketika orang itu tidak percaya Yesus tetapi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka dia akan menjadi yang diperintah. Karena langit baru dan bumi yang baru itu bicara tentang pemerintahan Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara bisa bayangkan banyak orang yang mungkin tidak pernah mendengar tentang Yesus. Kecuali yang sudah mendengar Yesus ya. Mendengar Yesus, menolak, bahkan menghujat. Sebaik apapun pasti tidak akan masuk. Percaya itu. Karena dia sudah menghujat. Karena nanti di langit baru dan bumi yang baru, ketuanya, rajanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau di bumi ini udah menolak, udah menghujat, apalagi mengkhianati Tuhan, itu udah gak masuk. Tapi bagaimana kalau yang di pedalaman? Bagaimana ada di satu daerah yang tidak mengerti dan tidak pernah mendengar tentang Yesus, aku. Tapi kehidupannya itu baik, kehidupannya itu betul-betul melakukan. Ya tidak mencelakai orang, tidak pernah menjelekkan orang, itu bisa masuk. Tetapi yang diperintah. Nah sekarang kalau kita apa yang percaya Yesus? Nah ini bedanya, aku. Orang kita yang percaya Yesus, yang sungguh menjadi anak-anak Allah, kitalah yang memerintah bersama dengan Yesus. Jadi ada perbedaan antara yang diperintah dan yang memerintah. Bahkan di dalam kitab Wahyu, kita ini yang percaya kepada Yesus akan turut menghakimi orang-orang bersama dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan kita meremehkan kalau kita hari ini bisa percaya Yesus. Jangan kita meremehkan kalau hari ini kita dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk bisa percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita sudah ditarik dan dipisahkan dari dunia ini untuk masuk di dalam kerajaannya. Jangan kita meremehkan itu. Nah yang sangat disayangkan sekarang adalah soalnya kekristenan pada akhir zaman ini membuat degradasi nilai kekristenan itu menjadi serupa dengan dunia ini. Yang seharusnya nilai kekristenan itu sungguh luar biasa, saudaraku. Keselamatan itu akan dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Ketika Allah menciptakan manusia di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Saudaraku, nah manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sudah pisah dan kehilang kemuliaan Allah. Maka Yesus datang ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk memulihkan kembali gambar Allah. Untuk memulihkan kami manusia kepada rancangan Allah semula. Kalau boleh kata-kata saya, untuk menempatkan kembali manusia bersama-sama dengan kemuliaan Allah. Luar biasa enggak? Untuk menempatkan kembali. Tetapi
Tetapi pada akhir zaman ini sangat mengerikan di dalam kekristenan ini. Mendegradasi apa yang menjadi tujuan Allah mengirim Yesus putra tunggalnya ke dalam dunia ini. Yang seharusnya kita serupa dengan Yesus yang asli, Yesus yang dikirim oleh Bapa Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang kita panggil di dalam Elohim Yahweh. Yesus ini yang benar, tetapi jangan lupa di dalam dunia ini iblis tidak mau kalah. Dia membuat Yesus yang lain. Kalau saudara berpikir Lucifer atau iblis datang, saudara pasti tolak. Pasti tolak. Tetapi kalau Yesus datang, saudara akan terima karena saudara mendengar Yesus. Caranya gimana? Iblis mengirim, mencoba, memalsukan dirinya, mau menjadikan Yesus yang lain. Ini ngeri. Dan kita tidak sadar, sekarang terjebak oleh Yesus yang lain, oleh Injil yang lain. Dan untuk mengenal Injil yang murni, kebenaran ini nggak mudah. Tidak semua orang bisa menerima, karena sudah sekian ribu tahun otak manusia itu dikerjai, diintimidasi, dan dirasuki oleh kebenaran yang salah. Makanya saudaraku, tolong di-G. Makanya ada lagu ini, saya ingat lagu ini cukup udah lama. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Kenapa keluar lagu ini, saudaraku? Karena kalau kita tidak dijaga oleh kebenaran, kita tidak memiliki satu motivasi yang benar untuk tinggal di dalam kebenaran ini, sebetulnya kita sudah ikut dunia. Kita sudah terseret oleh arus dunia, dan kita sudah terikuti faham-faham kebenaran-kebenaran dunia ini. Kita harus berani berdoa, jagaku Tuhan supaya aku ada di dalam kebenaran. Supaya kita ada di dalam coveringnya Allah dan kembali kepada rancangan Allah semula. Nah, oleh sebab itu orang yang sudah percaya kepada Yesus, orang yang sudah menerima Yesus, tidak semena-mena saudaraku bisa langsung masuk surga. Karena kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita sudah masuk ke dalam satu rancangan Allah. Dan rancangan Allah ini saudaraku, ini rancangan yang kudus. Makanya berulang kali pernah saya katakan dan Pak Eras pun mengatakan, kita sedang melakukan kegerakan hidup suci. Betul enggak saudaraku? Kita ada di dalam kegerakan hidup suci. Kenapa? Karena Allah kita kudus. Kalau Allah kita kudus, maka kita harus kudus. Kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk kita bisa bersama-sama dengan Bapa, untuk kita bersama-sama memerintah dengan Yesus, tidak semena-mena, saudaraku, itu akan terjadi. Kita tidak semena-mena terima Yesus, balikan tangan langsung kita hidup suci. Tidak. Kesucian itu perlu proses, ya enggak? Keserupaan Kristus itu perlu proses. Kesempurnaan seperti Bapa itu perlu proses. Maka Tuhan Yesus berkata apa? Hendaklah engkau sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Kenapa? Kesempurnaan Bapa itu, kok bisa sih? Bisa lah, karena kita manusia yang diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan Bapa kok. Nah, iblis yang terus menyesatkan pikiran-pikiran manusia pada akhir zaman ini. Dan seolah-olah ini tidak mungkin. Akhirnya mendegradasi nilai kekristenan itu. Dan yang dibicarakan sekarang itu semua adalah Yesus yang lain. Tidak jauh dari duit, duit dan duit. Berkat, berkat dan berkat. Mujizat, mujizat dan mujizat. Diberkati, diberkati dan diberkati. Tapi saudara harus tahu, Allah suka anaknya diberkati. Allah senang anaknya banyak uang. Allah suka anaknya kaya. Tetapi ingat, itu bukan tujuan hidup kita. Itu bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah bagaimana kita menjadi serupa dengan Yesus. Tujuan hidup kita adalah kita mencapai target Allah, yaitu kita sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Dan nilai ini, saudaraku, wah, tidak bisa dibayar oleh apapun juga. Nilai kalau kita mencapai ini tidak pernah bisa kita gantikan dengan apapun juga. Makanya tadi ketika lagi persiapan Tuhan tanamkan tanya apa?
tak lagi yang kubutuhkan. Lagunya gimana tadi tuh? Tiada yang ku butuhkan, tiada yang lebih ku rindukan, selain diriku berkenan di hadapanmu Bapa. Stop dulu. Coba aku. Ketika kita nyanyi ini bener gak? Gak ada lagi yang aku butuhkan selain hidup kita berkenan di hadapan Allah. Gak ada lagi yang aku rindukan selain aku sungguh-sungguh mau menjadi serupa dengan Yesus. Luar biasa. Luar biasa, saudaraku. Oleh sebab itu kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus, itu tidak boleh keluar daripada school of life, sekolah kehidupan ini. Banyak orang Kristen gak kuat masuk di dalam sekolah kehidupan ini. Dan dia menganggap saya masih tetap Kristen. Tetapi dia tidak mau masuk dalam proses pendewasaan. Tidak mau menjadi proses menjadi mempelai Kristus ini. Ini ngeri. Saya hanya mengingatkan saudara di tempat ini. Dan mengingatkan para pelayan-pelayan Tuhan. Dan mengingatkan diri saya sendiri adalah GSKI Cross akan membawa saudara menjadi jemaat, menjadi pelayan, menjadi pengerja yang dewasa. Gereja bukan satu tujuan aja hanya untuk mengumpulkan jemaat dengan memberikan iming-iming sesuatu yang lain. Itu gelap. Tapi gereja mempunyai fungsi, mempunyai maksud hanya satu. Menjadikan jemaat sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Amin. Siapa yang selalu setuju dengan tujuan dari gereja ini? Angkat tanganmu. Amin. Saudara mau dapat diakonnya, tidak dapat diakonnya, I don't care. Yang paling penting aku mau menjadi serupa Kristus kok. Gak usah peduli, saudaraku. Kalau udah datang ke tempat ini dengan satu kerinduan, bagaimana aku menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Salah satu school of life dari kita tuh dididik oleh Tuhan, saudaraku. Jangan saudara pikir pribadi lepas pribadi saudara dididik. Saya pun masih dididik oleh Tuhan. Jangankan saya pribadi, gereja ini secara keorganisasi pun sedang dididik oleh Tuhan. Saudara, kalau pikirkan emang enak ini organisasi seperti ini. Memikirkan banyak orang. Emang saudara tidak mengerti, di saya pun begitu banyak masalah yang harus dihadapi. Oh, kita harus bisa jalan, kan ini adalah school of life kita. Kenapa nggak bisa? Oh, jadi gelap banget ya. Jin ngerti nggak? Nggak ngerti. Pak Ong ngerti nggak? Nggak ngerti. Jeren nggak ngerti juga. Udah jadi gelap banget ya, pasti nanti di YouTube-nya nggak bagus tuh. Ya, penonton-penonton YouTube mohon maaf, ini ada sedikit kendala di dalam kamera. Sorry. Kepalanya itu jangan ke bawah lagi. Sudah pindah ke sini masih kepala bawah. Terlalu ke bawah itu kamera. Terpaksa saya harus di sini diomongin kalau nggak gitu. Soalnya aku kasih di dalam Tuhan, tidak ada satupun juga, sekali lagi, tidak ada satupun juga yang percaya Yesus itu akan hidup tuh tanpa pikul salib dan sangkal diri loh. Iya Pak ya? Setuju enggak? Saudara emang enak, oh kalau saya banyak duit itu enak. Soalnya siapa bilang enak? Permasalahan yang banyak duit itu lebih besar daripada orang yang gak punya duit. Memang betul orang gak punya duit masalahnya pun ada, tapi masalahnya adalah gak punya duit. Tapi orang yang punya duit ada masalahnya lebih besar lagi. Memikirkan duitnya mau apa. Sampai mati duit itu gak akan dibawa, saudaraku. Nah, hal yang luar biasa, saudaraku. Ketika Allah menciptakan manusia dengan satu tujuan yang begitu baik. Ketika Allah menciptakan manusia dengan satu tujuan, maka beberapa minggu ini saya bicara tentang fasilitas yang Allah berikan.
Ada fasilitas umum, ada fasilitas khusus. Betul nggak, saudaraku? Fasilitas umum diberikan apa? Hati nurani dan sebagainya, ya, saudaraku. Saudara harus jelas nih. Fasilitas umum diberikan apa? Hati nurani. Itu beberapa minggu sebelum yang saya sampaikan. Fasilitas umum apa? Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu fasilitas umum. Karena Yesus mati untuk semua orang. Setuju enggak? Yesus mati bukan untuk hanya orang Yahudi. Yesus mati bukan hanya untuk orang Kristen. Oleh sebab itu Yesus berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa, tidak bicara tentang orang Kristen saja, orang Cina saja, orang Tiongkok saja, orang Belanda saja, orang Batak saja. Enggak, untuk semua orang. Itu genre, semua. Itu fasilitas. Lalu diberikan setiap orang memiliki hati nurani. Lalu yang ketiga, fasilitas khusus apa? Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita. Opportunity, yaitu kesempatan. Tetapi hari ini saya mulai masuk kepada fasilitas khusus. Khusus untuk orang-orang Kristen. Khusus untuk orang-orang yang dipanggil. Percaya, saudaraku, saya tidak pernah mau menakut-nakuti, tapi saya mau untuk supaya saudara takut akan Allah. Adalah, jangan berpikir kita menjadi orang Kristen itu gampang. Sungguh. Jangan berpikir kita percaya Yesus itu gampang dan menjadi orang Kristen itu gampang. Maaf, jangan berpikir seperti itu. Maka saya tidak mau orang yang mau dibaptis, puji Tuhan mau dibaptis, mulai hari ini menjadi warga kerajaan Allah, kamu diselamatkan. Oh ya, dia diselamatkan, dia menjadi warga kerajaan Allah, betul. Tetapi jangan lupa ada salib yang menanti. Ada penyangkalan diri yang harus kita lakukan yang menanti di depan kita. Saya teringat benar satu kata-kata dari gembala sinode kita. Ketika para anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dilantik, ada yang menaik jabatan, ada yang dilantik dan menjadi PDP. Perkataan dari gembala sinode itu berkata, ketika berdoa, saya kaget doanya. Enggak doanya, puji Tuhan, masuk ke dalam ladang Tuhan, kalian akan diberkati. Kan enggak. Apa katanya Pak Adik? Saya tidak bicara sendiri mereka. Selamat datang di dalam penderitaan bersama dengan Yesus tentunya. Saya kaget ketika doa itu. Saya lagi dilantik pun tidak berdoa seperti itu Pak Eras. Tapi ketika dilantik mereka sedang berlutut, Pak Eras mengatakan, saya lagi di belakang itu, aku selamat datang di dalam penderitaan. Apakah yang dilantik mau menerima tidak menerima sudah tanggung berlutut. Betul enggak? Tetapi itu memiliki makna yang luar biasa. Soalnya penderitaan yang dimaksud adalah kita harus masuk di dalam sekolah kehidupan. Betul? Karena di dalam sekolah kehidupan tanpa kita menyangkal diri dan pikul salib, gagal. Terus terang, fail untuk lulus dalam sekolah kehidupan ini. Tapi jangan takut, saudaraku. Karena sekolah kehidupan itu berat. Berat. Saya banyak konseling berat, saudaraku. Sekolah kehidupan itu nggak mudah. Makanya Tuhan memberikan fasilitas khusus untuk sekolah kehidupan ini. Makanya Yesus ketika dia mau naik ke surga, di dalam kitab Yohanes dikatakan, aku akan kembali kepada Bapa, aku akan pulang kepada Bapa, dan aku akan minta kepada Bapa untuk mengirim rohnya. Betul enggak, saudaraku? Itu fasilitas khusus. Fasilitas khusus yang pertama, Tuhan berikan kepada kita Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Untuk apa? Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menjadi mentor. Mentor dalam hidup kita. Hati nurani yang sudah mati oleh karena dosa dan dibunuh oleh karena keinginan-keinginan daging kita.
Roh Kudus yang di dalam kita akan kembali bisa memunculkan, membangkitkan hati nurani yang mati ini. Sehingga Roh Kudus bisa berbicara melalui hati nurani ini. Tapi sangat disayangkan orang yang sudah percaya Yesus juga, orang yang sudah terima Roh Kudus juga, ketika Roh Kudus berbicara diabaikan. Dan hati nurani itu juga dibunuh. Saya nggak ngerti, saudaraku. Sejujur, saya sampai sekarang masih nggak ngerti. Apalagi orang yang sudah mengerti suara kebenaran, yang sudah mengerti dan tahu akan suara kebenaran, tapi kok hidup itu masih tidak bisa mengikuti apa yang minimal saya katakan. Selalu saya ngomong, ya udahlah nggak usah bicara Roh Kudus lah, hati nurani aja, saudaraku. Saya sampai sekarang nggak ngerti loh, saudaraku. Apalagi kita yang mau menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, kita tuh dimentor oleh Rohku. Roh Kudus itu mentor kita loh, saudaraku. Sampai hari ini kalau saya ada sesuatu hal yang kecil saja, saudaraku, Roh Kudus selalu berbicara. Hermawan, oh iya ya Tuhan, saya salah Tuhan, saya ngomong. Maka saya lebih banyak hari ini lebih banyak diam. Karena Roh Kudus berkata udah lebih banyak diam. Karena mulut kita tuh banyak bersalah. Betul gak, saudara? Belum karakter lama kita itu membayang-bayangi hidup kita, saudara. Kebiasaan-kebiasaan lama itu membayangi hidup kita. Bahkan yang lebih berbahaya yang tidak kita sadari adalah alam bawah sadar pikiran kita. Itu sangat mempengaruhi hidup kita. Coba yuk. Orang yang selalu berkata aku miskin, aku miskin, aku miskin, aku miskin, aku miskin, aku miskin. Terus dari sejak kecil, kamu mah lahir di keluarga miskin. Kamu mah gak punya apa-apa, kamu mah gak bisa apa-apa, kamu miskin, kamu miskin. Ketika saudara pun dapat duit, ketika saudara punya uang, memang tidak kaya, mungkin tidak punya mobil. Ketika saudara punya penghasilan, ketika saudara bisa bekerja, ketika saudara bisa melakukan sesuatu, otak saudara itu masih tetap aku miskin, butuh bantuan orang. Itu perlu dibuang loh. Itu perlu dibuang loh. Kemarin saya sangat diberkati oleh satu KKR anak di Jakarta, .id aku. KKR anak, saya juga nggak sengaja lihat KKR anak. Aduh itu bagus banget. Di situ dikatakan temanya aku bisa. Tapi aku bisa beda dengan dunia. Dunia berkata aku bisa itu karena memotivasi seperti motivator. Ini aku bisa karena ada Yesus yang melakukan ini. Saudaraku, saya pikir gini, kenapa ya orang-orang Kristen itu manja, saudaraku? Kenapa orang Kristen itu lebih mudah membalikan tangan seperti ini daripada seperti kita tangan di atas? Betul nggak? Karena mentalnya itu, alam bawah sadarnya itu loh. Kamu kok nggak dagang sih? Nggak usah sih, sepi. Tapi berapa banyak orang di luar Kristen yang bisa berhasil tuh? Halo? Betul nggak? Pak, saya sih nggak punya kemampuan. Kalau kamu berkata tidak punya kemampuan. Padahal Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Amin? Dalam hal ini saya tidak sedang mengajarkan motivasi, saudaraku. Tapi saya sedang mengajarkan saudara kalau ada di dalam School of Life. Dan selama saudara masih berpikir bahwa diri saudara tidak berharga, itu sedang menghina Tuhan. Tolong main di G aja. Mainin aja. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Katakan ini, temukan selesai. Tidak ada satu orang pun juga Tuhan Tuhan menempatkan manusia tidak berharga. Yang membuat manusia tidak berharga dirinya sendiri. Ya enggak? Dan sudah tahu kebiasaan orang di Indonesia. Saya sekarang lagi senang melihat, maaf ya, bukan saya orang Tionghoa saja, tapi saya sedang melihat ini. Saya sedang membandingkan antara latar orang Eropa dan orang Tionghoa di Tiongkok. Saya bandingkan ini.
Saya lupa ya, kemarin saya mau download, lupa Di sekolah-sekolah, setiap sekolah di Tiongkok, sekolah itu semua harus wajib nonton bagaimana susahnya orang tua cari uang. Saya lupa download film itu lewat. Saudaraku, di sekolah, di film itu, orang tua ditunjukkan orang tuanya dengan ini sampai tebal, ini sampai berluka-luka. Semua rata-rata yang nonton itu nangis. Makanya orang-orang Tiongkok sana tidak ada yang memble, tidak ada yang malas. Orang dunia aja tahu ada fasilitas dalam hidupnya itu harus bekerja. Orang dunia aja tahu. Beda dengan Eropa. Eropa jam 5, toko udah tutup semua. Tidak ada mall. Mall ada tapi kecil di Eropa. Eropa santai, udah jam 5 pada keluar ngopi-ngopi. Karena sudah tidak ada sesuatu seolah-olah. Tapi kehidupannya, lihat kekristenan di sana. Blok semua. Habis. Tuhan kasih kedua tangan. Tuhan kasih kedua kaki. Tuhan kasih dua mata. Kasih dua telinga. Tujuannya untuk apa? Amin. Karena school of life kita tuh kadang-kadang cuma bisanya begini. Gak mau sekolah kehidupan. Mintanya nyontek aja. Seolah-olah gereja itu punya kewajiban menjadi yayasan sosial yang harus wajib memenuhi kebutuhan para jemaatnya. Saya katakan betul kalau ada jemaat yang sudah tidak bisa merupakan sudah tua dan memang betul tidak bisa mampu bekerja, kami akan bantu. Tapi orang yang masih muda masih menerima diakonia, aduh Tuhan. Saudara setuju nggak perkataan saya ini? Setuju nggak? Siapa yang setuju angkat tangan? Kalau sudah tua nggak bisa kerja ya sudah. Tapi orang yang bekerja masih kayak begini. Tuhan, saya mau mendidik apa untuk anak-anak Tuhan? Saya mau menjadikan apa sebagai anak-anak Tuhan? Saya si gereja salah soalku. Kalau ditanya kamu kenapa nggak kerja? Sepi. Kenapa kamu nggak kerja? Saingan banyak. Saudara, kok mau bicara sepi dan saingan di mana-mana? Emang bos-bos yang konglomerat tidak ada saingan? Soalnya emang tahu bahwa bos-bos yang gede-gede itu utangnya gede. Dan setiap hari harus bayar bunga berapa? Buka mata aja udah berapa? Karena kita lebih suka apa? Lebih suka senang kepada hidup kenyamanan. Tidak mau masuk di dalam school of life ini. Saya sampai hari ini pun memikirkan bagaimana saya harus mencari uang untuk diri saya. Saya tidak terima dari gereja, karena gereja hari-hari ini juga sedang keadaan yang begitu sulit. Jujur, kalau saudara lihat nanti pengumuman setiap awal bulan, oh ngomong lagi uang, saya tidak minta-minta sama saudara. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, setiap bulan itu minus hampir 4 juta. 3-4 juta setiap bulan. Nggak apa-apa, selama masih ada, saya bilang oke, jalan. Saya lagi memikirkan bagaimana dalam diri saya. Saudaraku, mari, ayo kita belajar. Kalau Tuhan berikan kepada kita kedua tangan ini, Roh Kudus yang ada dalam kita, fasilitas-fasilitas yang ada dalam hidup kita. Kita itu, saudaraku, kita ini berharga loh di mata Tuhan. Setuju katakan amin? 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 Kita berharga. Masa kita kalah oleh seorang tokoh kiai yang begitu besar di Indonesia? Kalau saya sebutkan tahu, karena ini online, saya tidak mau bilang gini, hei anak-anak umatku, jangan menaruh tangan di bawah, taruhlah tangan di atas. Maksudnya apa? Kalau tangan di bawah itu seperti ini, kalau tangan di atas itu seperti ini, betul enggak? Benar juga itu kiai bicara, saya setuju juga. Gereja sedang mendidik apa? Semuanya menjadi begini. Roh Kudus yang dalam diri kita akan mengajar apa yang harus kita lakukan. Sekolah kehidupan itu penting banget, saudaraku. Siapa yang mau masuk ke sekolah kehidupan? Gunakan fasilitas yang Tuhan berikan, itu Roh Kudus. Kalau nanti sudah dapat berkat yang saya di Tanjung ya, saya kemarin khotbah ya. Seolah-olah kalau Pak Adi sering ngasih duit sama saya, seolah-olah itu Pak Adi itu punya hutang, Pak Adi itu punya hutang sama saya. Seolah-olah, maaf ya saudaraku, saya pun kan di sini nggak pernah, coba lihat saudaraku. Seolah-olah saudara punya utang sama gereja, harus bayar perpuluhan.
Maka ada gereja yang saya nggak tahu gereja apa, pokoknya ada, kalau nggak bayar perpuluhan didatangin ke rumahnya, ketok-ketok, kamu belum bayar perpuluhan. Siapa yang pernah diketok oleh saya belum bayar perpuluhan? Ngaku, ada yang satu di belakang itu. Apakah saudara diketok sini? Bahkan untuk sumbangan persembahan saya nggak ketok-ketok kok. Seolah-olah saudara punya utang, betul enggak? Tuhan tidak pernah mengajar begitu kok. Kita harus belajar dalam hidup kita ini, saudara. Percaya bahwa di dalam sekolah kehidupan akan mendidik kita menjadi jemaat yang berkualitas. Saudara mau menjadi jemaat berkualitas? Angkat tangan menjadi jemaat berkualitas. Angkat tangan lebih tinggi, kasih tos kanan kirinya. Jadi jemaat yang berkualitas. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa, seperti Yesus putra tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai akhirnya. Saudara, benar nggak sih lagu ini saudara nyanyikan? Keluar dari hati nggak? Benar nggak? Sungguh nggak ada lagi yang aku butuhkan Tuhan selain aku berkenan di hadapan Bapa. Gak ada lagi yang aku butuhkan selain aku ingin membahagiakan Bapa. Saudara percaya? Orang yang hidup suci, hidupnya tidak akan pernah tidak dipandang oleh Tuhan. Dan saudara tahu, orang yang hidupnya suci, Allah akan memperhatikan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Ketika hidup kita suci, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya Tuhan pasti cukupkan. Amin. Kalau dulu saya punya pemikiran, sungguh ada sahabat saya hadir juga di tempat ini, saya tidak sebutkan. Pak Her mulai harus berani mendidik. Saya kadang-kadang berkata, ya susah sih kalau kita mendidik seperti apa. Itu dulu masih ada di gereja yang lama. Tapi sekarang saya baru bisa mengerti bahwa gereja harus mencetak jemaat yang berkualitas, jemaat yang militan, yang percaya kepada Allah. Kadang-kadang Tuhan itu juga berikan kepada kita satu masa, masa di mana kita mengalami kesulitan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Tujuannya kita tetap mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Tapi masalahnya adalah apa yang ada dalam hati kita. Apa yang membuat saya bahagia? Apa yang membuat diri kita bahagia? Mobil baru kah? Motor baru kah? Rumah baru kah? Deposito kah? Enggak, tuh kan enggak punya. Tapi kau punya duit. Yang bahagia kan apa? Tapi saya percaya di tempat ini benar-benar memiliki hati mengasihi Bapak. Dan hak enggaknya itu benar-benar enggak karena kita mencintai Bapak. Tepuk tangan untuk dia. Kita kadang seneng kan? Wah, saya seneng dapat mobil baru. Tapi senengnya itu paling sampai 5 bulan, kok 3-4 bulan. Ketika saya dapat mobil baru, wah saya beli ini, beli itu. Arti beli ini, dicucinya rapi, pokoknya dipoles terus. Lama-lama sekarang boro-boro. Ini aja mobil udah seminggu lebih tidak dicuci. Karena hujan terus. Iya kan? Iya nggak ya? Iya Pak ya? Coba dapat istri baru. Wah, dielus-elus. 3-4 bulan kemudian. Lu sediain gua minum. Awas kayak Pak. Bilang kanan kirinya. Jangan lu banget ya. Berapa menit lagi? 10. Oke.
Saya selesaikan aja dulu deh, nanti minggu Jumat kan ada ibadah Paskah juga kan. Jadi saudaraku begini, Roh Kudus itu yang mementor kita. Kalau bahasa saya di dalam Kesaran mungkin yang saudara bisa tangkap, Roh Kudus itu adalah guru les kita. Di dalam sekolah kan ada guru les kan, betul? Kalau di guru siapa, guru agungnya siapa? Tuhan Yesus. Karena Yesus bilang apa? Belajarlah padaku sebab aku lemah. Nah, Roh Kudus itu guru les. Makanya saudaraku, nggak salah saudara berkata begini, Tuhan tolong ajar aku. Mungkin saudaraku nggak salah kalau suatu kali nggak nurut apa yang dikatakan Roh Kudus. Tapi kadang-kadang kita mematikan. Karena Roh Kudus itu berbicara di dalam hati nurani lo. Bukan bicara dalam telinga kita. Hati nurani. Saya berulang kali kalau saya ngomong Roh Kudus tuh ingatkan kalau lagi doa pagi atau mungkin malam waktu itu, kamu tadi hati nurani, oh iya ya Tuhan, iya ya Tuhan, iya ya Tuhan. Saya selalu begitu saudaraku, walaupun kadang-kadang jatuh bangun. Oleh sebab itu saudaraku, ayo minta sama Tuhan, celikkan hati nurani kita yang sudah mati atau yang sedang sakit ini, bangkitkan kembali. Bangkitkan kembali roh kita ini saudaraku. Supaya apa? Supaya ketika Roh Kudus berbicara kepada kita, kita menanggapi. Ada salah satu gereja di Cirebon saudaraku. Jangan ngomong gini, saudara kalau dengar ini tolong ya. Bahwa pasti saudara pernah dengar atau nggak dengar, saya nggak tahu. Gereja di Cirebon menyatakan bahwa GSKI, apalagi di Cirebon, GSKI Kaus, apalagi Pak Eras, GSKI Pusat tidak percaya kepada Roh Kudus. Itu adalah jahat saudaraku. Ada. Sehingga beberapa anak-anak yang kita bina tadinya udah pindah, ditarik semua. Karena Pak Eras tidak percaya Roh Kudus. Siapa bilang? Justru Roh Kudus itu memegang sangat peran penting di dalam hidup kita untuk menjadi serupa Kristus. Betul nggak saudara? Tidak, Roh Kudus itu membimbing kita. Dan kalau Roh Kudus berbicara, jangan takut, jalan aja. Karena Roh Kudus itu tuh pembimbing, Roh Kudus itu penghibur, Roh Kudus itu mentor kita yang paling baik. Dalam bahasa sehari-harinya guru les kita, betul nggak? Kadang-kala kan pelik dalam hidup kita ini, kita nggak ngerti ya saudaraku, pelik banget. Tetapi kalau kita melihat peliknya hidup itu, nggak ada yang mustahil buat Roh Kudus. Semua tuh pasti ada dalam, kalau on the track, kalau hidup kita suci, kita akan bisa mendengar. Maka kegerakan hidup suci itu kita harus canangkan terus betulnya. Kegerakan hidup suci itu. Dan iblis paling gak suka. Karena ketika kita hidup suci, iblis itu pasti dia akan segera dikalahkan. Pak, kalau Roh Kudus itu perlu baptisan Roh Kudus? Enggak, itu perlu. Tetapi tidak selalu. Karena ketika kita bertobat, Tuhan langsung kirim kita Roh Kudus. Tapi masalahnya, mau dibaptis Roh Kudus 5-6 kali, mau berbahasa roh sehebat apapun, mau kita sebut pelayanan apapun, kalau hati kita tidak peka akan Roh Kudus, dengar-dengaran pada Roh Kudus percuma. Betul nggak saudara? Termasuk saudara datang ke tempat ini, Pak, saya pengen dengar khotbah, bagus. Dengar khotbah boleh, saudara, tetapi kalau tidak melakukan kan sama aja. Betul? Kau coba lihat kalau Pak Eras khotbah soalku, ini gemes banget karena banyak orang yang sudah dalam sekelilingnya udah mendengar, hidupnya udah bareng Pak Eras, bahkan yang sudah 21 tahun dengan Pak Eras aja, yang sudah seolah-olah bagaimana dengan Pak Eras, bahkan Pak Eras sampai mempercayakan satu jemaat. Enak aja kok, pergi begitu aja, duitnya dibawa. Dan Pak Eras nggak apa-apa, bawa aja. Gak apa-apa, bawa aja loh, berapa miliar itu. Buka gereja baru. Mending kalau gereja itu dia buka, itu menopang, menjelekkan, membuli Pak Eras. Belajar, karena kalau Roh Kudus katakan diam, ya diam. Karena Pak Eras mendengar apa? Roh Kudus, diam. Kita pun seperti itu. Kayak GSKI Kos tidak ada, awas sesat ya. Gak ada Roh Kudus, gak percaya Roh Kudus, diam. Kalau saudara nanti mendengar itu, kasih kanan-kanan, kirinya bilang gini, diam. Saudara mau berubah nggak? Saudara mau masuk dalam ke sekolah kehidupan nggak? Oh, ini pelik aku. Pelik. Saya melihat ya saudara, semakin hari ini, semakin akhir zaman ini, semakin pelik setiap permasalahan manusia loh.
hidup manusia. Dimulai daripada suami istri, keluarga, dimulai pada orang tua dan anak. Jangan saudara tidak berkata saya tidak, saya sudah ngalamin. Saya tuh suatu pengajar, saya tuh sebagai gembala. Kalau Tuhan tidak izinkan saya mengalami dulu, kayaknya nggak fair. Saya omdo, justru saya mengalami suatu. Jangan saudara berpikir bahwa saya gembala enggak, saya mengalami. Dan ketika saya ini suatu menghadapi seperti ini, saya pun sedang belajar bagaimana saya mau duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Ada satu hal yang saya harus sedang pikirkan besar hari ini, suatu. Tapi saya masih terus bawa ke dalam Tuhan apa yang Tuhan mau. Karena setiap masalah itu adalah sekolah kehidupan bagi kita. Setiap soal-soal yang diberikan oleh guru agung kita, yang diizinkan oleh Tuhan. Masalah itu soal, saudaraku. Maka, saudaraku, itu adalah cara Tuhan untuk mendidik kita supaya kita menjadi pintar. Betul? Supaya kita menjadi cerdas. Dan ketika kita menjadi cerdas, maka totally kita akan menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Amin. Amin, saudara. Saudara paham? Saudara mengerti? Nanti ada fasilitas yang kedua. Saudara coba ini jangan sampai lost. Karena fasilitas yang kedua, fasilitas khusus ini saya akan berbicara tentang energi. Energi ini penting, khusus aku. Ada teman-teman saya sih sudah pernah mendengar itu mungkin tahun 2 tahun lalu. Tapi saya akan berbicara ini akan lebih tajam lagi, aku. Karena kenapa? Karena seringkali kita banyak mengabaikan doa pagi, mengabaikan doa, padahal kita sedang membuang-buang energi yang hal yang gak penting. Kita sedang tidak lagi menarik energi. Makanya aku banyak orang membuang energi. Saudara hidup itu capek gak? Capek kan? Tapi ada 2 macam capek. Ya enggak? Capek karena sukacita, capek karena masalah. Betul? Selanjutnya, minggu depan kita akan lanjutkan ini. Karena ini penting. Saudara, yang paling penting adalah ayo menjadi dewasa. Kasih tos kanan kirinya, menjadi dewasa. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan, selain diriku berkenan di hadapanmu Bapa. Seperti Yesus putra tunggalmu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak